أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Ali Imran yang tentunya sebenarnya masih terkait dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai wali dari suatu pernikahan di mana mereka itu didatangkan apabila terjadi masalah. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 35 dari surah An-Nisa Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir terjadi perpecahan di antara keduanya, fab'athu hakaman, kirimkan hakam, yaitu orang-orang yang bijak dari min ahli, dari pihak pria, wa hakam min ahliha, dan orang yang bijak dari pihak perempuan. Yurida islaha, kalau memang keduanya itu kepingin islah. Kalau kepingin cerai tidak perlu hakam, karena kepingin islah harus datangkan hakam sebagai orang yang mengembalikan akal mereka. Yuwaffiqillahu bainahuma, Allah Subhanahu wa taala akan mempertautkan hati keduanya. Innallaha kana aliman khabir, Allah Ta'ala itu maha tahu dan dia maha bijak. Baik, pertanyaannya sekarang, apabila terjadi hal sedemikian, timbul pertanyaan, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Gitu ya. Apakah kita itu hidup hanya untuk kawin? Itulah binatang. Kalau kita itu hidup untuk kawin, itulah binatang. Kedua pertanyaannya, apa yang melatar belakangi manusia itu berakhlak? Gitu ya. Pertama pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Dan yang kedua, gitu ya, apa yang menjadikan manusia itu berakhlak? Sebelum saya baca ayat 36, saya bacakan dulu apa jawaban Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dikirim sebagai ketua dari rombongan yang hijrah ke Habasyah, di mana di situ dia berhadapan dengan Amr bin As. Apa kata Ja'far? Perhatikan. Ayyuhal Malik, wahai Raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami adalah kaum ahla jahiliyah yang bodoh. Na'budul asnam. Kita dulu menyembah berhala, wa na'kulul maitah, makan bangkai, wa na'til fawahish, kami mengerjakan semua kekejian, wa naqta'ul arham, kami memutus semua hubungan kekeluargaan, wa nasi al-jiwar, kami melupakan hubungan pertetanggaan, ya'kulul qawi min al-dha'if, yang kuat makan yang lemah. Fakunna ala dzalik, kami dalam keadaan semacam itu, hatta ba'athallahu ilaina rasulan.
sampai Allah Ta'ala mengirim utusannya kepada kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafah, yang dimana kami mengetahui nasabnya, sidiknya, kejujurannya, amanahnya gitu ya, dan afafah gitu ya, kehormatannya. Lalu Nabi tadi da'ana ilallah linuwahidahu wa na'buduhu. Nabi tadi mengajak kami untuk mengesahkan Allah Ta'ala, untuk menyembahnya. Wa nakhla'u, dan kami melepaskan ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunih minal hijarah wal awthan, dan kami lepaskan apa yang kami sembah dulu dan orang tua kami dulu gitu ya, dari segala macam batu-batuan dan berhala. Wa amarna bisidqil hadis. Rasul tadi memerintahkan kami untuk kalau berbicara yang benar, yang sidik. Wa ada'al amanah, memenuhi amanah. Wa silatur rahim, dan menghubungi kekeluargaan. Wa husnul jiwar, baik kepada tetangga. Wal kufa anil maharim wad dama, dan mencegah diri dari semua pembunuhan, semua yang diharapkan dan semua pembunuhan. Wa nahana 'anil fawahish, menghalangi kami, mencegah kami dari segala macam kekejian. Wa qaulaz zur, dan kebohongan. Wa aklamal yatim, dan melarang kami dari makan harta anak yatim. Wa qadhfal muhsanah, menuduh orang baik berzina. Wa amarna an na'budallaha wahdah, memerintahkan kami untuk menyembah Allah Ta'ala yang satu. La nusyriku bi syai'an, kami tidak mensekutukannya. Wa amara bis shalah waz zakat wasya, memerintahkan kami untuk salat, zakat, dan berpuasa. Fa sadaqnahu, kami membenarkannya. Wa amanna bih, kami beriman kepadanya. Wa taba'nahu ala ma ja'a bihi, dan kami mengikuti dia sesuai dengan apa yang dia bawa. Fa abadna Allah wahdah, kami sembah Allah Ta'ala. Falam nusyrik bi syai'an, kami tidak mensekutukannya. Wa haramna ma harama alaina, kami haramkan yang dia haramkan. Wa halalna ma halala, dan kami halalkan apa yang yang dihalalkan kepada kami. Fa'ada alaina qaumuna, lalu kaum kami menzalimi kami. Fa'azabuna, mengazab kami. Wa fattanunana andina, dan meminta kami untuk keluar dari agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awsan min ibadatillah, agar kami kembali kepada penyembah berhala gitu ya, sesudah kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anastahilla ma kunna nastahilla min al-khaba'ith, dan kami diminta untuk menghalalkan semua khaba'ith, semua kekejian. Begitu. Inilah ucapannya Ja'far bin Abi Thalib kepada Najasyi, yang oleh karenanya beliau, yaitu An-Najasyi, kemudian masuk Islam. Nah, mari sekarang kita baca surat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah Ta'ala, jangan menyembah hawa nafsu, emosi. Orang yang emosi itu orang yang menyembah hawa nafsu, egois, anania. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia marah lah. Karena dia tidak pernah menundukkan dirinya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti tidak pernah memuliakan Allah Ta'ala. Yang dia muliakan dirinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, kata Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak tahu Rasulullah, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Afa anta takunu alaihi wakila, mau jadi wakilnya kamu. Ada orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, yang menjadi patokan, panutan hawa nafsunya. Tidak berpikir, tidak pakai akalnya. Bisa diajak mau berpikir, tidak mau, ya sudah tinggalkan. Nah, begitu. Jadi bagaimana? Kalau sudah mau esahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai. Gitu. Di sini bin Katsir membawa sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, dari Mu'adz bin Jabal, dari Rasulullah SAW. Beliau bertanya, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, kamu tahu apa haknya Allah Ta'ala kepada hamba, atau kewajibannya manusia kepada Allah Ta'ala? Allah wa Rasulullah alam, Allah Ta'ala Rasulullah lebih tahu. Beliau bersabda, ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Kewajibannya hamba kepada Allah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala kepada manusia apa? Menyembah Allah Ta'ala dan tidak bersekutukannya. Lalu beliau bertanya, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Ma haqqul ibad 'ala Allah? Kamu tahu haqqul ibad 'ala Allah, kewajibannya Allah Ta'ala kepada manusia, haknya manusia kepada Allah Ta'ala. Idza fa'alu dzalik, kalau mengerjakannya.
Apa? Alla yu'adzibahum. Tidak mengazab mereka. Begitu ya. Inilah pelajaran dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, orang yang sangat beliau cintai. Yang tentu ini semua kita perlukan, bahwa perbaikan manusia itu dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah manusia itu tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dihormati, gitu ya. Manusia menjadi lebih hina daripada hewan. Gitu. Kenapa? Karena hewan tidak punya akal yang membuat dia berbuat kerusakan yang hebat. Gitu. Hewan itu tidak punya akal yang bisa membuat dia berbuat kerusakan yang hebat. Jadi kalau hewan itu tidak bisa berpikir, lalu misalnya berbuat kerusakan seberapa, paling nabrak sana nabrak sini, gitu ya, itu hewan. Tapi kalau manusia hebat, buat virus supaya orang mati, ya, kan enak begitu tuh, gitu ya. Atau menghancurkan sana sini, membuat senjata supaya yang mati tambah banyak lah, begitu. Karena tidak beriman. Karena tidak beriman, lalu kemudian diberi kemampuan akal yang begitu hebat Allah Subhanahu wa taala, akalnya dipakai untuk merusak, yang kerusakannya jauh lebih besar daripada hewan. Itu yang terjadi. Baik, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena sebagaimana tadi dimulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepadanya, yang dikarenakannya seorang manusia menjadi mulia, maka kepada kedua orang tua, gitu ya. Dikarenakan kedua orang tua kita menjadi mulia. Nah, misalnya manusia itu diturunkan ke bumi pakai payung, pakai parasut, gitu ya, pakai parasut, dan pakai orang tua, gitu ya, seperti tentara gitu diturunkan, pakai parasut. Apakah manusia itu kalau tanpa orang tua menjadi manusia? Tidak. Yang mendidik manusia saling merahmati, mencintai kedua orang tua. Tanpa kedua orang tua, manusia menjadi lebih hina dari binatang. Karena binatang pun dididik oleh ibunya untuk saling menyayangi. Nah, binatang itu sejak kecil dia merasakan rasa cinta dari ibunya. Binatang. Nah, begitu ya, binatang. Nah, binatang itu memahami rasa kasih sayang dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu punya taring memakan hewan lain, dia tidak dimakan. Nah, begitu ya. Meskipun orang tuanya itu punya taring yang memakan hewan lain, dia tidak dimakan. Nah, begitu ya. Meskipun punya taring di tangannya, punya taring di mulutnya, tapi dia tidak makan anaknya. Makan binatang lain untuk anaknya. Lah, begitu ya. Jadi hewan itu pun mendapat pendidikan menyayangi dari orang tuanya. Lah, begitu ya. Hewan itu mendapatkan ilmu menyayangi dari orang tuanya. Nah, dan dikarenakan itulah hewan disayangi oleh Subhanahu wa taala. Nah, karena itu hewan disayangi Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allah Taala punya 100 rahmat, gitu ya. Hanya satu rahmat yang turunkan ke bumi. Dan karena itu kata Rasulullah SAW, seekor hewan tidak menginjak anaknya. Nah, hanya karena satu rahmat, seekor hewan tidak akan menginjak anaknya. Nah, gitu ya. Artinya kalau saya balik, karena satu rahmat tadi, seekor hewan mendapatkan ilmu, gitu ya, sifat pelajaran dari orang tuanya untuk saling menyayangi. Nah, yang dia sayangi ya hanya dirinya saja, gitu ya, hanya anaknya saja. Nanti kalau dia punya anak, dia menyayangi. Nah, begitu ya. Bukan lalu kemudian anaknya lahir, singa, harimau, punya anaknya dimakan, tidak. Nah, begitu ya, tidak dimakan anaknya. Begitu ya, dia punya anak tidak dimakan. Nah, begitu ya, selalu dia jaga. Begitu ya, selalu dia jaga. Ikan paus misalnya, ikan paus itu mempertahankan anaknya dari dimakan oleh ikan hiu. Begitu ya, ikan paus itu mempertahankan anaknya dari dimakan oleh ikan hiu. Meskipun tidak berhasil, gitu ya. Meskipun tidak berhasil, tapi dia berusaha menyelamatkan anaknya. Gitu ya. Karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi ini. Rahmat Allah Ta'ala itu dipancing
gitu ya, dipancing oleh peristiwa-peristiwa semacam itu. Nah, gitu ya, karena saling merahmati. Nah, gitu. Karena makhluk itu binatang bukan manusia. Binatang saling merahmati, turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada suatu daerah. Karena di situ ada makhluk yang saling menghormati, bukan manusia, makhluk lah. Apalagi kalau yang saling merahmati itu adalah manusia lah. Ilmu kebiasaan sifat merahmati itu diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan anak untuk menyayangi orang tuanya. Kenapa? Loh, saya itu menyayangi manusia karena orang tua saya. Kenapa kalau saling menyayangi? Begitu ya. Loh, dalam saling menyayangi itulah ada mulianya manusia. Ya, tadi kan sudah dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib bahwa karena kami tidak beriman, ya, kami tidak menghormati siapapun. Yang kuat makan yang lemah. Itu semua karena tidak beriman. Nah, ya. Bahkan makan bangkai. Nah, dulu kalau ada orang yang miskin tidak punya makanan, malu mau minta, mereka berangkat keluar padang pasir satu keluarga, mendirikan kemah lalu mereka mati di situ. Nah, lalu Hashim bin Abdul Muttalib, ayahnya Abdul Muttalib, dia berkata tidak betul ini. Tidak betul. Setiap orang yang miskin harus dikaitkan, gitu ya, ditanggung oleh orang yang kuat. Oh, dia berangkat ke Syam. Di situ dia membeli gandum, dibawa ke Mekah. Lalu di situ dia mengolah gandum dan susu, diolah menjadi makanan yang bisa dimakan. Disebut Hasham. Hasham itu mengolah begini. Itu ceritanya. Tidak itu saja. Orang yang ke Mekah di saat jahiliyah, bukan di saat Islam, jahiliyah, mereka kalau ke Mekah dikasih makan untuk haji, rifadah, dikasih minum sigoyah, ada itu ada. Untuk antara mereka mungkin ada kezaliman, tapi yang datang ke Mekah sebagai haji dihormati. Lalu kemudian suatu kali ada seorang gitu ya, dari luar kota nagih utang ke Abu Jahal, tidak mau dibayar, tidak mau bayar Abu Jahal. Dia naik ke gunung dia dan bersuara dia, saya di negerinya Allah Taala yang mulia ini saya dizolimi. Orang Mekah mendengar itu, lalu mereka berkumpul di Darun Nadwah. Ini tidak sholat, tidak pakai sholat, berkumpul di Darun Nadwah. Mereka lalu membuat suatu statement bahwa siapapun baik penghuni Mekah maupun pendatang tidak boleh dizolimi. Lalu mereka memasukkan tangan mereka ke cawan yang bersih darah yang disebut hilful fudul. Tidak pakai iman, gitu ya. Saya tidak bicara iman, saya tidak bicara agama, bicara manusia. Bahwa manusia itu bisa menjadi baik sebelum ada agama. Agama menyempurnakan. Agama ini bukan bawa barang baru, gitu ya. Bukan bawa barang baru agama ini. Agama ini menyempurnakan, menjadi sempurna karena beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ya ada kebaikan seperti yang tadi saya ceritakan. Tetapi nanti mungkin di sisi-sisi yang lainnya terjadi kezaliman, misalnya faraid yang sudah kita bahas sebelumnya, warisan di mana anak perempuan tidak mendapatkan apapun, orang perempuan kawin tidak dapat mahar. Itulah yang terjadi, begitu ya. Yang terjadi begitu. Jadi Islam ini menjadikan manusia menjadi lebih mulia. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang yang paling menjadikan mereka itu mulia, yaitu kedua orang tua. Selanjutnya, sesudah kepada kedua orang tua, kepada keluarganya orang tua, wabidil kurba, wabidil kurba, pada keluarganya orang tua, yang ada keterkaitan, yang ada keterkaitan dengan orang tua. Ini penting kita pahami, bahwa menyambung silaturahmi itu penting. Silul arham, afsus salam, wasilul arham, wassalu billail wan nasuniyam tadkhul jannah bisalam. Sebarkan salam, sambung silaturahmi, salat malam,
akan masuk surga kalian dengan selamat. Selesai. Nah, itu merupakan bagian dari akhlak, menyambung silaturahmi. Nah, gitu ya. Seolah-olah orang tua itu masih ada. Dalam arti dengan seseorang itu menciptakan hubungan baik dengan keluarganya, ada semacam klaster begitu ya, keterkaitan. Nah, meskipun di mana satu sama lain saling memberikan dukungan, di mana satu sama lain saling memberikan dukungan, itu keluarga. Makanya sahabat itu yang dilindungi keluarganya bukan hanya Nabi, begitu ya, bukan hanya Nabi. Jadi Abu Thalib itu tidak sangat istimewa, karena yang melindungi keluarganya bukannya Abu Thalib saja. Seadanya beberapa orang-orang lain yang dilindungi oleh keluarganya, begitu ya. Abu Bakar dilindungi oleh keluarganya. Tidak hanya Abu Thalib yang melindungi Nabi. Mereka yang kafir itu yang tidak beriman melindungi keluarganya yang beriman. Terlepas dari mereka berbeda keyakinan, tapi mereka tetap melindungi. Bahkan ada lagi halif yang sudah saya jelaskan. Halif itu jaminan keamanan. Ada seorang sahabat bernama Utsman bin Maz'un, dia dilindungi oleh Al-Walid ibn Mughirah. Oh, bayangkan. Begitu, sehingga dia tidak diganggu. Gitu ya, dia tidak diganggu oleh orang kafir. Tapi karena dia merasa tidak nyaman, saudara-saudara seagamanya diganggu, dia aman. Nunda, saya mulai sekarang saya melepaskan jaminanmu. Ya sudah ya, silakan ya. Silakan. Jadi dia rela untuk diganggu, untuk diazab oleh orang kafir karena dia solidaritas kepada teman-temannya yang tidak dilindungi oleh keluarganya. Nah, itu ada di dalam kehidupan kekafiran itu ada. Di dalam kehidupan kekafiran itu ada loyalitas itu, solidaritas. Nah, apalagi nanti kalau sudah beriman. Nah, jadi kalau orang di dalam Islam itu, begitu juga dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Saat Nabi SAW bertemu dengan orang Ansor, Abbas berkata, Abbas belum beriman. Kalau kalian itu memang mau beriman dan mendukung Nabi, silahkan. Tapi kalau kalian itu tidak mau mendukung Nabi, ketahuilah kami keluarganya mendukung beliau. Nah, begitu. Lalu Nabi berkata kepada orang Ansor Bai'at, kalian melindungi saya sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian. Nah, begitu ya. Kalian melindungi saya seperti kalian melindungi keluarga kalian. Nah, begitu ya. Jadi sebelum mereka itu beriman, mereka sudah punya akhlak yang itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Hanya saja niatnya bukan karena Allah taala, dan itu salah. Begitu. Wal yatama, anak yatim. Di sini Imam Ahmad Bukhari dan meriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafirul yatim fil jannah kahatain. Saya dan orang yang menjamin anak yatim itu di surga seperti ini. Gitu ya. Ada sebuah lagi hadis yang perlu saya baca dari Imam Ahmad ini ya, dari Abu Umamah, Bapak Rasulullah sabda, man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillah. Seseorang itu tidak membasuh kepalanya anak yatim, mengusap kepalanya anak yatim karena Allah Taala, kana lahu bi kulli sya'rah marat 'alaiha yaduhu hasanat. Mengusap kepalanya anak yatim, gitu ya, dia mendapatkan pahala sebanyak rambut yang dia usap. Gitu ya. Wa man ahsana ila yatimah aw yatim indah kuntu wa ana wa huwa fil jannah kahatain. Siapa yang berbuat baik kepada anak yatim di rumahnya, saya dan dia seperti ini di surga nanti. Nah, gitu ya. Baik. Ada hadis lagi dari Ibn Sa'ad, dari Ahmad, dari Muhammad, dari Amr bin Malik Al-Kushairi yang berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa raqaban muslimatan fahiya fida'uh finan nar. Siapa membebaskan seorang budak, maka yang budak muslim yang perempuan, maka itu menjadi jaminannya dari api neraka. Makana kulli azmin min idhami muharrabi azmin min idhamih. Gitu ya. Di mana setiap anggota tubuhnya itu menggantikannya dari azabnya. Wa man adraka walidayhi tsumma lam yughfar lahu fa'badallah. Siapa yang ketemu kedua orang tuanya, salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian tidak diampuni, fa'abadahullah, Allah Ta'ala menjauhkannya dari rahmatnya.
Wa man dhamma yatiman min abawaini muslimaini ila ta'ami wa syurabi. Siapa yang merawat seorang anak yatim gitu ya, dari kedua orang tua yang muslim untuk ikut makan bersama, minum bersama, hatta yughniyahullahu, sampai anak itu menjadi dewasa, wajibat lahu jannah, pasti dia pantas mendapatkan surga. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibil jambi. Wal jari dzil qurba, bayangkan. Keluarga yang punya tetangga yang ada hubungan kekeluargaan. Pertama, wal jari junub, keluarga yang jauh sekali, ada hubungan kekeluargaan. Gitu ya. Tidak ada hubungan keluarga, tapi kan dia tetangga atau bahkan lokasinya jauh. Gitu ya. Atau bahkan lokasinya jauh. Baik. Wasahibil bil jambi, dan teman di dalam perjalanan. Wa benas sabil, dan orang yang sedang membutuhkan dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan baik kepada budak. Allah Ta'ala minta kepada kita untuk baik kepada Allah Ta'ala dengan mengesakannya, menghormati kedua orang tua, keluarga, anak yatim, orang-orang yang miskin, yang lemah, lalu tetangga yang ada hubungan keluarga, tetangga yang tidak ada hubungan keluarga, yang jauh sekali, dan teman dalam perjalanan, wabdas sabil, dan orang yang dalam perjalanan yang kekurangan bekal, dan budak-budak. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu memperbaiki hatinya manusia dari amal solehnya. Begitu ya. Allah Ta'ala itu memperbaiki manusia dari amal solehnya. Begitu ya. Dengan seseorang itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, nanti muncul akidah di hatinya. Dengan seseorang itu memuliakan yang saya katakan tadi, menyayangi yang saya katakan tadi itu, dia menjadi mulia. Karena dia menjadi makhluk yang menyayangi, bukan disayangi. Disayangi itu kan lemah. Disayangi itu lemah, dikasihani itu lemah. Tapi tidak, dia menyayangi orang tuanya, keluarganya, gitu ya. Orang miskin, lalu orang yang sedang dalam perjalanan, tetangga yang ada hubungan keluarga, tetangga yang tidak ada hubungan keluarga yang jauh, gitu ya. Dan teman dalam perjalanan, dan orang yang butuh bekal waktu dia dalam perjalanan, dan budak-budak, dia menyayangi. Ini semua dalam konteks, gitu ya. Dalam konteks tidak hanya dikarenakan meminta rahmat Allah Ta'ala, tidak. Ada dua hal, atau mungkin lebih. Yaitu pertama, mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena menyayangi mereka, dan kedua, kita menjadi mulia dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah Ta'ala tentu kita menjadi mulia, dan karenanya kita dirahmati. Orang dirahmati itu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dirahmati dan dimuliakan dalam arti dia diberi rezeki yang membuat dia selamat dari murka Allah Ta'ala. Itu panjangnya begitu. Dirahmati dalam arti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia diberi rezeki berupa amal soleh yang membuat dia selamat dari murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dirahmati namanya. Diberi rezeki Subhanahu Wa Ta'ala dengan perbuatan amal soleh, dia dilindungi dari segala maksiat agar dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamat dari murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang terjadi. Gitu ya. Di antara yang sudah saya katakan tadi, bisa dibaca lagi nanti. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhir, mukhtalan fakhur. Innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah Ta'ala tidak suka dengan orang al-mukhtal, gitu ya, orang yang sombong, fakhur, yang membanggakan dirinya. Ikhtala, tertipu dia dengan diri Allah saya lah. Pokoknya enggak pokoknya lah. Begitu ya. Gampangnya itu deskripsinya itu adalah gitu ya, adalah enggak begini. Begitu ya. Mereka itu baik. Mereka itu, siapa mereka itu? Begitu ya. Siapa mereka itu? Allah Ta'ala katakan pada ayat 37. Alladzina yabkhulun. Bukhul, tidak mau memberikan apa yang dia miliki, baik berupa harta, ilmu, jasa, kekuasaan dan sebagainya. Tidak mau, gitu ya.
Tidak mau memberikan hartanya, tidak. Ilmunya tidak. Fisiknya tidak. Kekuasaannya tidak. Gitu ya. Jadi ini bersamaan. Orang bakhil itu sombong. Orang sombong itu bakhil. Kenapa? Karena dia tidak mau memberikan apapun, dia menjadi terhina. Karena terhina, obatnya sombong. Nah, orang itu kalau terhina harus minum pil, namanya sombong. Cuma di apotek tidak ada. Nah, begitu ya. Begitu dia minum pil itu langsung dangak gini. Begitu ya. Di kamar mandi dia dangak gini. Begitu ya. Sampai mati dimandikan dia dangak gini terus dia. Begitu ya. Tidak bisa digoyang lah, dangak terus lah. Begitu ya. Dangak pokoknya dia. Karena dia terhina. Begitu ya. Supaya tidak terhina, tidak merasa terhina, dangak dia lah. Sholat juga dangak dia mungkin. Nah, begitu ya, sholat juga dangak dia. Nah, karena dia terhina. Dan wa ya'muran nasa bil bukhl, dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Nah, dia sendiri bakhil dan dia minta manusia untuk bersikap sedemikian. Nah, dia tidak senang, menderita dia kalau dia melihat ada orang yang sedekah. Nah, karena itu seperti ada message, pesan lah. Ini lihat ada orang sedekah, ada orang sedekah. Nah, supaya dia tidak menderita, dia melarang orang lain berbuat baik. Nah, tidak hanya soal kebakhilan sebenarnya. Orang yang tidak mau beramal soleh, katakan beribadah, tidak mau ke masjid misalnya, dia bilang buat apa ke masjid? Nah, di sini saja cukup, nggak usah ke masjid, buat apa lah? Begitu ya? Buat apa doa panjang-panjang itu? Ada apa bangun malam itu tidur saja lah? Begitu ya? Nggak usah puasa sunnah. Ramadan sudah berat 30 hari, disuruh puasa lagi puasa. Begitu ya? Tidak perlu. Begitu ya? Sholat sudah cukup. Lalu puasa sudah cukup lah. Zakat itu terlalu banyak, zakat itu lah. Mestinya 0,2, mestinya 0,00 pokoknya lah. Sedikit sekali, tidak usah 2,5%. Begitu ya, terlalu banyak zakat lah. Begitu ya. Tidak usah terlalu banyak memberi pada orang, nanti ngalem. Nah, gitu ya. Saya dulu juga cari uang mikir, kok saya cari uang mikir. Bukan tidur langsung bangun uangnya datang. Saya itu mikir, tiba-tiba ada orang yang ya tidak tahu, gitu ya. Mungkin dia tidak bisa mikir, tidak sepandai saya, jadi rezekinya tidak sebanyak saya lah. Itu urusannya dia dengan Allah Ta'ala, bukan dengan saya. Oh, pinter kalau ngomong lah, gitu ya. Itu obatnya ICU, nah, gitu ya. Begitu masuk ICU pesan-pesan dia lah. Begitu sudah dikasih oksigen lah, selesai. Begitu ya, sudah dikasih oksigen, sudah manggil ambulan dan sebagainya lah, baru lah. Begitu ya, itulah yang terjadi. Nah, gitu ya. Karena dia tidak mau memuliakan dirinya. Nah, sebenarnya orang semacam itu kita mesti paham bahwa orang semacam itu pun juga asyuh namanya. Asyuh itu kalau bakhil itu dia melarang orang lain yang tidak Allah Ta'ala katakan. Asyuh lebih hebat lagi. Dia pun tidak mau berbuat banyak. Nah, begitu ya. Beli sandal, gitu ya, tidak mau yang mahal-mahal, hilang nanti lah, gitu ya. Sudah pedot ditalengin sama dia. Nah, malingnya kasihan sama dia, gitu ya. Malingnya lihat ya, kasih ke sandal, malingnya ngasih sandal sama dia. Nah, begitu ya, dari bakhilnya, gitu ya, tidak mau, gitu ya, bajunya tidak ganti nanti lah, begitu ya, ya tidak tahu, gambarkan sendiri saja. Jadi dia menyiksa dirinya. Nah, dia menyiksa dirinya, tidak mau menikmati dunia, tidak usah makan banyak-banyak, kolesterol nanti lah. Begitu ya, jangan makan gulai, gitu ya. Gitu ya. Nasi ini sudah ada gulanya, nasi ini ada gulanya lah. Begitu ya, tidak boleh makan sedikit saja, tidak boleh makan banyak-banyak. Ayo minum air yang banyak, tidak apa-apa lah. Begitu ya, minum air yang banyak. Apalagi gula tidak boleh, jangan. Teh tidak pakai gula, kopi tidak pakai gula, gitu ya. Tidak perlu lah, gitu ya. Apalagi makan kulit itu kolesterol. Nah, obatnya panjang nanti lah. Jadi semuanya ya itu encer semua akhirnya lah. Begitu ya, tidak ada rasanya hidup ini lah. Begitu ya, tidak ada rasanya lah. Dia mengharamkan diri, itu syuh namanya, syuh. Syuh itu mengharamkan dirinya dari merasakan kenikmatan, lah. Menyiksa dirinya dia. Nah, gitu ya. Jadi orang yang tidak bahagia, orang yang susah karena kejelekan dirinya, dia menyebarkan kejelekannya kepada orang lain. Gitu ya.
pengaruh negatif disebarkan kepada orang lain, sehingga dia minta semua orang juga menderita seperti dia. Dia tidak mau orang lain itu berbahagia, gitu ya. Tidak mau orang lain berbahagia dengan kebaikan. Nah, gitu ya. Orang yang infak dengan hartanya sendiri, tapi riya masuk neraka. Ada lagi yang infak dengan hartanya orang lain. Bayangkan, riya-nya itu juga bukan dengan hartanya orang lain. Bayangkan, begitu ya. Yang riya, sedekah riya dengan hartanya sendiri masuk neraka karena riya. Ada lagi yang riya dengan uangnya orang. Bayangkan, nah, begitu ya. Sudah bukan uangnya dia, tapi dia yang bilang menggunakan hartanya orang untuk kebanggaan dirinya. Bayangkan, gitu ya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Kata Allah Subhanahu wa taala, senang dipuji terhadap apa yang dia tidak kerjakan. Nah, bukan uangnya dia itu. Gitu ya. Uangnya orang dititipi, begitu ya. Dia bagi-bagikan seperti uangnya dia. Uangnya negara ini. Nah, uangnya negara diberikan kepada dia, dipakai kampanye. Nah, uangnya negara memang dibekali dia memang, itu yang terjadi. Gitu. Orang sedekah dengan hatinya sendiri, masuk neraka. Ini dengan uangnya orang lain. Bayangkan, begitu, sudah tidak ikhlas pakai uangnya orang lain. Bayangkan, itu yang terjadi lah. Gitu. Ini semua berangkatnya yang tadi saya katakan karena tidak mengharap rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak baca Quran, tidak ngerti isinya Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ikut pengajian, kan gitu. Begitu ya. Karena tidak ikut pengajian, tidak ngerti isinya Al-Quran, sehingga tidak berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Begitu, mengandalkan kemampuan sendiri. Saya bisa begini, silakan dicoba. Begitu ya. Silakan dicoba. Apa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan hidup kita? Tanpa perlu harus banyak bekerja. Semoga rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita mencukupi. Rasa cukup itulah yang merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Begitu, baik. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih, dan menutupi apa yang telah berikan kepadanya berupa ilmu. Di sini orang Yahudi dan Nasara menutupi informasi bahwa itulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau manusia itu beriman pada nabi. Dia tidak mau manusia diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dia tidak mau manusia diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi sejak dari dulu tidak mau manusia ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia. Sebagaimana dia dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dia kepingin semua manusia dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi paling tidak senang, dan sebagian besar semua orang kafir, apabila di dunia ini ada orang-orang yang dirahmati, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak senang karena dia menyadari dirinya dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berharap semua orang ini pun seperti mereka. Begitu. Wa'atadna lil kafirina azaban muhina, dan Allah Ta'ala, dan kami siapkan, kata Subhanahu wa taala, buat orang-orang kafir itu azaban muhina. Siap, dan kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, kalau tadi yang bakhil, ada lagi yang infak. Nah, gitu ya. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Nah, ada pula orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan infak. Kalau tadi bakhil, sekarang infak. Tapi ria'an nas, agar dipuji oleh manusia, agar dihormati. Nah, ini lumayan. Yang tadi tidak ribet ya. Meskipun dihina, dicaci maki lewat media sosialnya hancur, gitu ya, dia tidak apa-apa. Gitu ya. WA-nya hancur, dia tidak apa-apa. Dia akan sedekah dia. Dihina, dicaci maki, tidak ribut. Nah, kalau ini tidak, gitu ya. Ini memang infak, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wala yu'minu billah wala bil yawmil akhir. Tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak pula beriman pada akhir. Dalam arti tidak beriman kepada Allah Ta'ala itu tidak mengharap rahmatnya dan tidak pula mengharapkan keselamatan di hari akhirat. Kenapa? Karena dia tidak yakin kiamat itu ada. Nah, begitu. Jadi begitu hebatnya kekafirannya.
sampai dia tidak mau yakin bahwa kiamat itu ada. Maka dia membuat ilusi, cerita-cerita bahwa nanti dia pasti akan selamat dan sebagainya. Begitu. Wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang syaitan menjadi qarin, fasa'a qarina, sejelek qarin. Syaitan itu akan hinggap, gitu ya. Akan hinggap kepada siapa-siapa yang cocok dengan dia. Syaitan itu tidak turun gitu ya, kepada semua orang, tidak. Gitu. Syaitan itu hanya turun kepada siapa-siapa yang cocok dengan dia. Gitu ya. Hal unabbiukum ala man tanazzala bihi syayatin. Surat Asy-Syu'ara 221. Hal unabbiukum ala man tanazzala syayatin. Kalian tahu siapa yang syaitan turun kepada mereka? Tanazzal ala kulli affakin athim. Turun kepada yang affak, suka bohong. Athim, banyak berdosa. Affak, suka bohong. Gitu ya. Suka bohong. Gitu ya. Suka bohong dan banyak berdosa. Gitu ya. Yulqunas sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka itu suka memberikan kalimat-kalimat yang enak didengar telinga. Wa aktsaruhum kadzibun. Sebagian besar dari mereka itu tidak beriman. Berbohong. Gitu ya. Bohong itu merupakan tanda yang paling utama. Tanda kekafiran yang paling utama adalah berbohong. Tanda tidak beriman yang paling utama adalah berbohong. Tanda iman yang paling utama sidik, berkata benar. Tanda kekafiran yang paling utama berbohong. Begitu ya. Kenapa? Karena dia tidak cocok, tidak sesuai, tidak senang dengan kemuliaan. Begitu ya. Ya memang kemuliaan itu bagus, tapi buat apa sih mulia itu? Mulia itu buat apa? Begitu ya. Mulia itu buat apa? Begitu ya. Mulia buat tidak perlu kemuliaan. Begitu ya. Karena dia tidak perlu kemuliaan, padahal dia butuh kemuliaan, yang dia kerjakan apa? Menyombongkan dirinya. Gitu ya. Allah bertanya, wa madza alaihim, ya, apa sih sulitnya? Lau amanu billah wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Lah ya, sulitnya itu apa? Allah itu heran. Allah menciptakan manusia dan Allah itu heran. Lah ya, sulitnya untuk infak beriman itu apa? Lalu beriman kepada hari akhir, apa sulitnya? Lalu infak, apa sulitnya? Ya. Padahal itu semua Allah Subhanahu wa taala sudah diletakkan kemampuan untuk infak itu. Ya. Tetapi dimulai dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Begitu ya. Apa rahasia di balik semua ini? Gitu ya. Rahasianya adalah seseorang itu merasa nyaman, merasa bangga kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu sudah merasa bangga bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti hatinya menjadi tenang karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dia mau infak. Hasil dari iman itu infak. Nah, infak itu tidak hanya materi, akhlak yang mulia juga infak lah. Jadi kalau kita tarik kembali ke awal surat, kalau seseorang itu mau membagi harta waris dengan dasar iman pada Allah Ta'ala, itu infak namanya. Begitu ya. Kalau seseorang itu mau berbuat baik kepada orang tuanya dan seterusnya yang tadi saya baca, itu infak namanya. Nah, begitu ya. Infak pada manusia bukan hanya materi. Senyuman, sikap yang baik, loyalitas, melindungi, menutupi auratnya, nah, membahagiakan, itu semua infak namanya. Nafkah itu sesuatu yang keluar. Nafkah nafathah, sesuatu yang keluar. Begitu ya. Jadi dia memberikan kebaikan-kebaikan dari dalam hatinya yang dia miliki. Nah, itu bukti bahwa dia beriman pada iman sudah masuk dalam hatinya. Kalau iman sudah masuk dalam hati seseorang manusia, dia akan menjadi mulia dia. Nah, menjadi kenyang hatinya. Nah, dia berikan kebaikan pada semua orang. Karena iman sudah masuk dalam hatinya. Kalau belum masuk, hatinya kosong, tidak bisa. Jadi tidak mungkin orang kafir itu mau berinfak. Pasti mereka itu bakhil.
Nah, gitu. Karena mereka tidak punya bekal, modal, penopang untuk memberikan kepada orang lain. Nah, itu yang terjadi. Nah, baik. Allah telah mengatakan wa kana Allahu bihim alima. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.